Tugas pendidikan agama Islam tentang keras kepala. Pengertian keras kepala adalah sikap menolak menerima nasihat, sulit berubah, tetap pada pendapat sendiri, meskipun ada bukti atau alasan yang lebih benar. Dalam Islam, sikap ini identik dengan takabur, sombong, dan menutup hati dari kebenaran. Dalam bahasa Arab, istilah yang paling umum dan sering digunakan untuk menggambarkan sifat keras kepala adalah slik, inat, penjelasan, kata dasar, slik, arti, keras kepala, kepala batu, pembangkangan, ketidakpatuhan yang disengaja. Istilah ini sering digunakan dalam konteks agama atau moral untuk merujuk pada sikap menolak kebenaran atau nasihat baik meskipun kebenaran itu sudah jelas. Dampak negatif. A. Merusak hubungan dengan orang lain. Karena sulit diajak kompromi dan sering memicu konflik. B. Menghalangi diri menerima kebenaran. Konflik sosial hubungan buruk orang yang keras kepala cenderung memicu perdebatan, sulit berkompromi, dan membuat orang lain merasa tidak didengar, yang merusak hubungan pribadi dan profesional. Kesalahan berulang karena menolak nasihat dan kritik, mereka mungkin mengulangi kesalahan yang sama karena enggan mengubah strategi atau pandangan mereka. Keterbatasan pertumbuhan diri menutup diri dari masukan berarti menghalangi kesempatan untuk belajar, beradaptasi, dan mengembangkan pemikiran mereka. Isolasi dalam jangka panjang, orang lain mungkin lelah menghadapi mereka dan memilih untuk menjauhi, menyebabkan isolasi atau pengucilan. Dampak positif. A. Teguh dalam kebaikan. B. Kokoh mempertahankan prinsip benar. Konsisten dalam ibadah dan akhlak. Yang T. Kesimpulan umum. Keteguhan ini menjadi dorongan kuat untuk terus maju meskipun menghadapi kegagalan dan rintangan yang sangat penting untuk sukses. Menjaga integritas, nilai mereka cenderung tidak mudah goyah atau terpengaruh tekanan eksternal untuk melanggar prinsip atau nilai yang mereka yakini benar. Kepemimpinan yang kuat seseorang dengan pendirian teguh mampu membuat keputusan suli mempertahankan visi saat orang lain meragukan, asalkan didasari oleh analisis yang matang. Membela kebenaran mampu berdiri tegak dan membela apa yang benar, terutama di tengah ketidakadilan atau pandangan mayoritas yang salah. Fokus tak tergoyahkan memiliki fokus yang sangat tajam pada tujuan utama tanpa mudah terdistraksi oleh hal-hal kecil atau pandangan fang tidak relevan. Inti dari sifat ini adalah kemauan untuk mempertahankan pendirian. Ini menjadi positif ketika yang dipertahankan adalah tujuan, prinsip, dan kebenaran. Namun, sifat ini menjadi negatif ketika yang dipertahankan adalah ego, kesalahan, atau kekeliruan semata. Ciri-ciri orang keras kepala. Mempertahankan pendapatnya dengan kuat, mereka akan tetap teguh pada pandangan atau keputusan mereka, meskipun sudah diberikan penjelasan, bukti, atau argumen yang berbeda atau bertentangan. Sulit menerima kritik atau masukan, mereka sering menganggap masukan atau saran orang lain sebagai kritik negatif atau upaya untuk meremehkan, sehingga sulit untuk menerimanya. Selalu merasa paling benar, ada kecenderungan kuat untuk merasa bahwa pandangan, tindakan, atau cara mereka adalah yang paling tepat atau benar. Enggan berkompromi, mereka kurang fleksibel dan sulit untuk mencari titik tengah atau solusi bersama dalam situasi konflik atau perbedaan pendapat. Menolak perubahan, mereka cenderung menolak perubahan, situasi baru, atau ide-ide yang berbeda, dan lebih memilih bertahan pada apa yang sudah mereka yakini atau kenal. Sering terlibat dalam perdebatan, mereka tidak mudah mengalah dan bisa berargumen panjang lebar, bahkan untuk hal-hal yang sepele, karena keinginan untuk memenangkan argumen. Tidak suka diatur atau diberi arahan, mereka menghargai kebebasan yang tinggi dan bisa merasa tersinggung jika diberi arahan atau harus mengikuti aturan yang tidak sesuai dengan kehendak mereka. Gengsi untuk minta maaf. Penyebab keras kepala. Sifat keras kepala umumnya berasal dari gabungan faktor psikologis dan pengalaman hidup, kebutuhan kontrol rasa aman. Bersikeras pada pendapat adalah cara untuk merasa memegang kendali atas situasi yang memberikan rasa aman. Perlindungan ego, mengakui kesalahan atau menerima saran orang lain dianggap sebagai tanda kelemahan, sehingga mereka melindunginya dengan bersikap kaku.
lingkungan otoriter, dibesarkan dalam lingkungan yang tidak memberi ruang untuk bernegosiasi dapat membuat seseorang menjadi keras kepala sebagai mekanisme perlawanan. Kurangnya keterampilan berkompromi, mereka mungkin tidak pernah diajarkan cara bernegosiasi secara efektif atau berempati. Keyakinan diri berlebihan, kesuksesan di masa lalu menggunakan cara mereka sendiri. Memperkuat keyakinan bahwa pandangan mereka selalu yang paling benar. Intinya, sifat keras kepala seringkali adalah mekanisme pertahanan diri untuk menjaga rasa harga diri dan kontrol pribadi. Apakah Anda ingin mengetahui cara mengenali perbedaan antara keras kepala yang positif, keteguhan, dan keras kepala yang negatif? Cara menghadapi keras kepala membuat mereka mempertimbangkan opsi lain tanpa merasa diserang. Menghadapi keras kepala, validasi dulu, akui dan hargai pandangan mereka terlebih dahulu sebelum mengajukan pandangan Anda sendiri. Bertanya, jangan menggurui, gunakan pertanyaan terbuka, bagaimana jika, untuk. Fokus tujuan bersama, alihkan pembicaraan dari perdebatan menjadi upaya mencapai hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Beri opsi pilihan, tawarkan beberapa solusi, termasuk yang mereka suka, agar mereka tetap merasa memegang kendali atas keputusan akhir. Mencerna informasi baru. Jeda, jika suasana memanas, hentikan diskusi dan lanjutkan nanti. Beri mereka waktu untuk. Intinya, hindari konfrontasi langsung dan fokuslah pada memberi mereka rasa dihormati dan memegang kendali. Keras kepala dalam pandangan Islam. Pandangan Islam. Dalam Islam, sikap keras kepala, sering disebut inat, dipandang sebagai sifat tercela yang harus dihindari, karena erat kaitannya dengan kesombongan dan penolakan kebenaran. Sifat tercela, mazmumah keras kepala adalah salah satu penyakit hati yang tidak terpuji, karena merupakan penolakan untuk mengubah pendirian meskipun sudah dinasihati atau ditunjukkan kebenaran. Dibenci Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, manusia yang paling dibenci Allah adalah yang keras kepala dan suka membantah. Bukhari. Berakar pada kesombongan, sifat ini sering beriringan dengan kesombongan, takabur, dan ego, yang mana sifat-sifat ini adalah sifat bawaan iblis yang membuatnya kufur. Keras hati, kasawah alqab keras kepala juga berkaitan dengan keras hati yang membatu, yang menyebabkan seseorang tidak bisa menerima kebenaran, enggan mengingat Allah, dan sulit tersentuh oleh nasihat Al-Quran. Intinya, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bersikap terbuka, rendah hati, dan mudah menerima kebenaran, terutama kebenaran dari Allah dan Rasul-Nya, serta menjauhi sifat keras kepala yang menghalangi petunjuk. Hadis tentang keras kepala. Hadis riwayat Bukhari. Satu manusia yang paling dibenci, inti. Rasulullah bersabda, manusia yang paling dibenci oleh Allah adalah yang paling keras pembantahannya. Sumber, riwayat Imam Bukhari, juga Muslim. 2. Tanda kemunafikan. Inti, salah satu tanda orang munafik adalah apabila ia berbantah-bantahan, berdebat, ia melampaui batas, bersikap keras kepala. Sumber, riwayat Imam Bukhari, juga Muslim. Kesimpulan, menurut Bukhari, keras kepala dalam membantah kebenaran adalah sifat yang sangat dicela.